Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini masih bersama narasumber kita, ada Bapak Ustadz Ahmad Farhan, dan tadi telah dijelaskan tentang tausiah mengenai Ramadan bulan penuh keberkahan tentunya ya. Dan kita akan bertanya kepada Pak Ustadz tentunya. Tadi telah dijelaskan bahwa ada beberapa mengapa disebutkan bahwa Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan ya Pak Ustadz. Ada hadis yang menguatkan nggak sih Pak Ustadz untuk kenapa Ramadan dibilang bulan yang penuh keberkahan? Ya, makanya hadis yang kita sampaikan di awal dari Imam Ahmad, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Syahrun mubarak. Jadi itu sudah secara lafaz saja disebutkan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Lalu keterangan berikutnya kenapa disebut berkah? Pertama, iftardu alaikum siyamau, karena di bulan itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Puasanya wajib. Kalau di luar bulan Ramadan itu sunnah. Sementara ini di waktu tertentu dalam kurun waktu lebih kurang 30 hari atau 29 hari. Bahkan untuk mengawalinya harus melihat bulan, ru'yatul hilal, disepakati yang sedang isbat. Berarti ini kan bukan sesuatu yang biasa. Dipersiapkan betul. Nah, kalau diibaratkan tamu, Ramadan ini tamu mulia. Kalaulah pemirsa saja akan kedatangan seorang tamu, mungkin orang yang secara strata, secara posisi, punya posisi lebih di negeri, baik misalkan presiden, menteri, gubernur, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatu karena yang akan datang ini orang penting. Nah, bulan ini pun karena dia mulia, maka kita diminta untuk persiapan sebelumnya. Ya. Nah, ketika Ramadan telah tiba, ditegaskan qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak. Bulan itu bulan berkah. Yang pertama di situ diperintahkan kita untuk puasa. Yang kedua, pintu surga dibuka. Nah, kita jelaskan tadi ketika pintu surga itu dibuka, pengertiannya karena di Ramadan ini banyak kesempatan kita untuk beramal yang dia dilipat gandakan, yang wajib, yang sunnah seperti amal wajib, maka potensi-potensi pahala-pahala yang banyak itulah kemudian akan membuat kita semakin banyak peluang untuk masuk surga. Lalu yang ketiga disebutkan wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Jadi pintu neraka itu seolah ditutup. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, setan itu dia banyak nganggur. Kalau memang kita berpuasa dengan baik dan benar. Karena setan selama ini kan dia selalu berupaya menggoda kita, mengikutkan syahwatnya agar kita ikut terjebak dengan syahwat dunia. Tapi ketika puasa, orang ngajak berdebat, maaf saya sedang puasa. Orang ngajak maaf melakukan hal yang sia-sia, kita bilang sorry ya saya sedang puasa. Orang ngajak berbuat hal-hal yang maaf cenderung dosa, kita ngomong sorry saya puasa. Sebenarnya kan yang mengajak itu kan juga setan, yang kemudian membisikkan kepada manusia agar mengajak manusia lainnya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ketika kita semakin jarang bahkan sangat meminimalisir untuk berbuat maksiat, itulah mengapa kemudian seolah-olah ya pintu neraka itu tertutup karena kita nggak mau ke sana. Kalau orang mau ke sana kan dibuka, belum dibuka saja dia mau datang. Maaf misalkan ketika konser saja dibuka jam 7 malam, jam 2 sudah antri mendatangi, padahal belum dibuka. Iya, betul Pak Ustaz. Nah, ini pintu surga. Jangankan seolah-olah, kalaupun dibuka dan jangankan dibuka, seolah-olah dibuka saja. Kalau kita nggak mau kan rugi. Ini pintu konser belum dibuka, nanti jam 7 malam, jam 1 siang sudah antri panjang. Sudah penuh ya. Itu bayangkan, padahal belum dibuka. Nah, begitu pengertian ketika pintu neraka pun tertutup, karena banyak kita melakukan yang tilawah, satu huruf saja 10, alif, lam, mim, jadi 30. Itu di luar bulan Ramadan. Lalu gimana ketika di Ramadan?
belum lagi yang bacanya khotam 1 kali, 2 kali dan seterusnya. Iya. Betapa kan luar biasa. Nah, inilah diantara kenapa Ramadan itu disebut berkah, bulan penuh keberkahan. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, tadi dibilang bahwa pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya dan juga untuk pintu neraka itu ibaratkan ditutup Pak Ustadz ya. Berarti dosa pada saat di bulan Ramadan itu tidak dicatat atau tetap dicatat Pak Ustadz? Ya, tetap dicatat. Cuman kan kalau orang kita tuh berpuasa dengan baik, berjuang untuk meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, jadi potensi puasa kita tuh kan sedikit. Iya. Kalaupun kita ini kan manusia pasti ada khilaf, ada alfat, cuman peluang untuk banyak. Kalau di bulan Ramadan kan mungkin kadang kita nggak ngerem-ngerem, makan saja mungkin nggak ngerem. Iya. Nah sekarang kan nanti pas berbuka tuh kan kita akan diuji tuh. Oke lah kita tilawahnya bagus, sholatnya juga bagus. Tapi ketika berbuka akan diuji juga. Apakah masih ngikuti syahwat itu? Iya, iya. Di saat puasa di siang harinya kita tahan, nggak makan. Tapi ketika berbuka pecah semua itu. Daya tahan kita, benteng tadi semua dimakan sampai kekenyangan, bahkan mubazir nggak kemakan, akhirnya maghrib ditinggalkan, isya tarawih nggak dikerjakan. Berarti kan belum berhasil, baru hujan hari pertama loh pemirsa, gimana 28-29 hari berikutnya. Iya betul sekali. Nah tadi dibilang bahwa kalau bulan suci Ramadan itu selain dari bulan keberkahan juga bulan istimewa ya Pak Ustadz ya. Nah apa saja keistimewaannya Pak Ustadz? Apakah sama dengan keberkahan yang dimaksudkan atau seperti apa? Satu, karena di bulan Ramadan juga bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Jadi Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Ya, ada yang menjelaskan kapan turunnya. Pertama, ketika secara berkesinambungan dalam waktu lebih kurang 22 tahun itu, ya. Jadi yang pertama turunnya di malam 17 Ramadan. Lalu ketika Al-Quran diturunkan secara utuh sekaligus dari Allah ke langit dunia, itu di antara malam-malam kemuliaan yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Nah, Al-Quran ini kan diturunkan sebagai petunjuk nih. Hudan linnas, untuk petunjuk bagi manusia agar manusia kita mampu membedakan mana yang halal, yang haram, baik dan benar, buruk dan benar dan salah, baik dan buruk. Nah, lalu dengan Al-Quran ini kan pedoman kita terarah hidup ini. Andai kan tidak ada Al-Quran ada, nggak ada petunjuk bagi kita, jangankan hidup ini. Manusia kita yang hidup dalam kerangka pemerintahan, berumah tangga, bermasyarakat, pasti butuh aturan. Andai kan nggak ada aturan, kacau. Ini hidup bertetangga, tidak ada aturan. Mau bertamu silakan, nggak perlu lapor. Mau hidupkan musik tengah malam silakan, nggak peduli tetangga. Hidupkan motor pakai knalpot bodong, nggak peduli dengan tetangga. Kan kacau hidup kita, makanya ada aturan. Bahkan saking pengen terhindar dari masalah, di komplek-komplek dikasih polisi tidur. Biar apa? Biar nggak ngebut. Di lampu di jalan umum ada traffic light. Biar apa? Biar nggak kacau perjalanan. Ada saatnya berhenti dari arah utara ketika lampu merah. Maka dari timur boleh jalan ketika lampu hijau. Terus begitu. Apalagi hidup. Secara umum, maka Al-Quran diturunkan sebagai huda. Nah itu mulia. Belum lagi ada Lailatul Qadar, seperti hadis disebutkan fi lailatun khairum min alfi syahr. Di Ramadan ini ada bulan yang satu malam kalau mendapatkan kemuliaan malam itu dia khairun alfi syahr. Kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Jadi pemirsa, Lailatul Qadar ini merupakan jawaban Allah terhadap permintaan dan kegelisahan Nabi. Nabi itu melihat umat terdahulu panjang-panjang umurnya, banyak-banyak amal-amalnya. Lah umatku ini pendek-pendek umur, sedikit pula amalnya. Jadi kata Nabi, ya Allah, umur umatku ini aqallu a'malan wa aqsaruha a'maran. Umurnya pendek, amalnya sedikit. Dosanya banyak. Dosanya banyak. Jadi kalau begitu, karena Nabi ini bermunajat kepada Allah, biar Nabi terhibur, biar kita juga dapat minimal mendekati umat terdahulu, diberikan Lailatul Qadar. Makanya kebaikan itu seperti 83 tahun. Artinya umur kita hidup ini mungkin cuma 60, 50, kebaikannya berapa tahun? Nah sekarang dikasih 83 tahun dengan Lailatul Qadar. Nah inilah menjadikan mengapa Ramadan itu
mulia. Mulia, baik Pak Ustadz. Nah, tadi dibilang juga untuk bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa dan juga bulan yang penuh keberbahagiaan. Tapi ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Itu persiapannya apa saja Pak Ustadz? Nanti bisa dijelaskan. Walaupun kita sudah masuk di bulan suci Ramadan di hari pertama untuk hari ini tentunya. Tapi kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu.